Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 AKL SMK Kitul Bakri. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan ya. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan tuan jam kerja atau service hour method. Nah, untuk tarif penyusutannya, rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis ya. Sedangkan untuk menghitung besarnya penyusutan per periode adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikalikan tarif penyusutan per jamnya. Nah, daripada bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat dibeli yaitu seharga 10 juta rupiah. Oleh ahli diperkirakan mesin tersebut dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi rentang waktu sebagai berikut. Tahun pertama 3.000 jam, tahun kedua 2.000 jam, tahun ketiga 2.000 jam, tahun keempat 1.500 jam, tahun kelima 1.500 jam. Nah, setelah berproduksi selama 10.000 jam itu, mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000 rupiah ya. Secara logikanya tuh begini. Ibu kasih contoh ya. Dalam metode ini, bahwa berkurangnya suatu aset tetap ya, aset tetap perusahaan itu disebabkan karena masa pakai suatu aktiva tetap tersebut ya, bukan lamanya waktu aset tersebut saat 1 tahun beroperasi. Jadi metode ini berdasarkan bahwa berkurangnya suatu aset tersebut disebabkan karena masa pakainya. Contoh sederhana sajalah ya. Ada 2 buah motor, umurnya sama, jenis dan spesifikasinya pun juga sama. Tapi motor A selalu dipakai tiap hari, sedangkan motor B hanya dipakai seminggu sekali. Kira-kira motor mana yang cepat rusak? Bisa menjawab kalian? Bisa ya. Tentunya motor yang akan cepat rusak adalah motor A ya, karena motor A pasti cepat rusak karena apa? Lebih banyak dipakai ya. Dan motor mana yang biaya maintenance-nya itu sering? Tentunya juga motor A dibandingkan dengan motor B yang hanya notabene-nya dipakai seminggu sekali. Sehingga kesimpulannya, maka motor A itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan ya, yang lebih dibandingkan dengan motor B yang jarang digunakan. Nah, penyusutan motor A itu lebih besar tentunya daripada penyusutan motor B. Analogi sederhana itu yang barangkali bisa menjadi acuan ya untuk penyusutan metode satuan jam kerja ini. Baiklah, kembali ke soal. Yang pertama adalah mencari tarif penyusutan mesin per jamnya dulu, yaitu HP min NR dibagi berapa lamanya mesin tersebut mampu memproduksi. Di soal saat membeli yaitu harga perolehannya 10 juta, sedangkan laku dijual 500.000 ya. Kemudian mampu berproduksi selama 10.000 jam. Maka tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 10 juta dikurangi 500.000 dibagi 10.000 sama dengan 950 per jam. Kemudian yang paling mudah adalah kalian buat tabel penyusutan untuk metode satuan jam kerja. Mulai dari kolom tahun, jam operasi, tarif per jam, penyusutan, dan nilai buku. Nah, nilai buku awal di sini
tahun 0 ya, tahun 0 10 juta. Kemudian untuk tahun pertama jam operasinya adalah tadi di soal sudah ditentukan. Tahun pertama 3000 jam, tinggal ditulis 3000 dikalikan tarif per jamnya yang barusan dihitung, yaitu 950. 3000 kalikan 950 sama dengan 2.850.000. Kemudian nilai bukunya tinggal 10 juta ini dikurangi dengan 2.850.000 sama dengan 7.150.000. Kemudian tahun kedua mampu bekerja selama 2000 jam. Oke, tinggal dimasukkan, kalian tulis di tahun kedua 2000 jam kalikan tarifnya masih sama sampai nanti di tahun kelima yaitu 950. 2000 dikalikan 950 sama dengan 1.900.000 rupiah. Kemudian untuk mencari nilai buku, nah di sini yang 7.150.000 dikurangi dengan 1.900 sama dengan 5.250.000 rupiah. Kemudian yang tahun ketiga mampu bekerja selama 2000 jam, tinggal dimasukkan ke dalam tabel. Tarifnya masih sama, tinggal dikalikan 2000 kalikan 950 sama dengan 1.900.000 rupiah. Kemudian nilai bukunya 5.250.000 dikurangi 1.900.000 sama dengan 3.350.000 rupiah. Nah, pada tabel penyusutan di atas tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja ini beban penyusutan untuk tiap periode akuntansinya bervariasi ya. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Pencatatan akuntansinya untuk jurnal ini sebenarnya sama saja dengan metode penyusutan aset tetap yang lainnya, yaitu beban depresiasi mesin jika yang disusutkan adalah mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin ya. Tinggal kalian buat jurnal dari tahun pertama sampai tahun kelima atau tergantung pada permintaan yang ada di soal. Baik, saya rasa kalau di metode satuan jam kerja ini lebih simple ya perhitungannya, karena kalau sudah ditentukan tarif atau pemakaian mesin tersebut, maka tinggal dikalikan saja dengan tarif penyusutannya. Oke, untuk latihan supaya kalian lebih mahir, ada soal yaitu pada tanggal 1 Oktober 2012 PT XYZ masih menggunakan soal yang kemarin ya, hanya ibu tambahkan sedikit, membeli mesin untuk keperluan operasional dengan harga 240 juta. Estimasi atau perkiraan nilai residu adalah 20 juta dan umurnya diperkirakan 5 tahun dan 10.000 jam operasi ya. Hitunglah beban penyusutan dengan metode satuan jam kerja yang barusan Ibu sudah jelaskan. Ada tambahan catatan, misalkan di tahun 2012 itu diperkirakan mesin tersebut dapat digunakan selama 600 jam. Tahun 2013 1850 jam. Dan tahun 2014 2000 jam. Tahun 2015 1950 jam. Tahun 2016 1875 jam, tahun 2017 1725 jam. Nah, nanti besar penyusutannya berapa? Untuk keterangan atau not catatan ini nanti kalian pakai atau catatan tersebut digunakan ketika kalian menghitung dengan metode satuan jam kerja ya. Catatan ini tidak berlaku untuk metode jumlah angka tahun ya. Baiklah, itu saja dulu dari Ibu. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.